Nah di situ Aryo bingung. Ini Mas Seno. Terus yang yang di yang di ruang tamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan saya Balakarsa di channel Aksara Karsa tentunya ya. Kali ini kita tetap akan bedah DM ya, cerita-cerita dari narasumber yang udah di-share di DM saya ya, karena udah numpuk banget gitu. Kalau nggak dibagikan nanti takutnya ngamuk ya para pembaca setia yang udah kirim cerita di DM saya. Nah kali ini ceritanya agak unik karena saya pernah mengalami kejadian serupa. Ya kalau dipikir-pikir sampai detik ini narasumber itu kebingungan, saya pun juga kebingungan ya, karena emang nggak beda jauh pengalamannya. Penasaran kan pengalaman macam apa yang bikin saya tuh sampai kebingungan, narasumber juga kebingungan, bahkan sampai sekarang itu saya nggak tahu dan juga narasumber nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya apa gitu. Oke, tanpa basa-basi ya, tanpa ya panjang macam, kita langsung aja ke ceritanya. Narasumber kali ini bernama Aryo yang udah share di DM saya. Kita langsung ke ceritanya. Nah sore itu tuh Aryo tuh lagi pengajian ya, seperti biasanya rutin gitu. TPQ juga pengajian. Di waktu itu Aryo masih berumur kisaran 7 tahun lah. Masih SD, masih belia. Nah di situ hujan sangat lebat, bahkan bukan lebat lagi, hampir serupa seperti badai. Rumahnya Aryo di sini itu di pedesaan yang antar rumah itu lumayan jauh gitu. Mungkin kisaran 5 meter, 10 meter, cukup jauh antara sekat-sekat yang itu jarak bertetangga itu lumayan jauh gitu. Nah di situ itu Aryo masih di masjid melakukan pengajian dan juga baca Iqra, pokoknya baca tajwid lah, belajar tajwid gitu. Nah di situ itu udah sampai kumandang Isya itu masih hujan, masih begitu deras mengguyur daerahnya Aryo, sampai dilanjutkan pengajian itu sampai jam 9 ya. Ya karena hujan tidak berhenti-berhenti, akhirnya Aryo ya memutuskan untuk ikut pengajian sekalian, pengajian rutin juga. Jadi sore udah pengajian, terus disambung dengan baca Iqra, belajar Iqra, kemudian dilanjutkan lagi setelah ba'da Isya itu pengajian lagi, sampai waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Akhirnya hujan udah reda, Aryo kemudian bergegas untuk pulang ke rumah. Nah ketika pulang ke rumah itu ada perasaan yang mungkin gak enak dari benaknya Aryo. Semacam ada gerundelan lah. Kalau bahasa Jawa tuh gerundelan itu kayak was-was gitu lah. Bahasa Indonesia kan itu was-was. Ada perasaan was-was yang itu muncul di hati Aryo. Dimana ketika berjalan mendekati rumahnya ada perasaan yang ini tidak beres. Pikir Aryo, ada semacam hal yang gak aku sadari, yang gak aku tahu, dan aku merasa was-was ucap batin Aryo karena gak tahu apa yang dia rasakan ini benar-benar aneh. Seumur hidup baru mengalami hal semacam itu. Sampai akhirnya ketika Aryo itu hendak membuka pintu, ya setiap anak dari keluarganya Aryo itu, entah kakaknya, itu juga diberikan kunci. Jadi ketika kemalaman pulang, entah itu dari masjid dan lain-lain, itu bisa membuka pintu sendiri tanpa membangunkan orang dalam rumah. Nah di situ setahu Aryo itu
Di rumah hanya ada kakaknya yang bernama Seno. Nah, karena orang tuanya itu ada acara kondangan, ya, udah pamitan dari siang gitu, bisa dipastikan bahwa Aryo ini hanya akan serumah dengan kakaknya, ya, karena anak dari orang tuanya Aryo ini cuma dua, kakaknya Seno dan juga Aryo. Nah, di situ ceklek, ceklek. Dua putaran kunci membuka pintu dari rumahnya Aryo. Kemudian Aryo masuk ke rumah. Ketika melangkahkan kaki ke dalam rumah, itu ada semacam perasaan yang enggak enak. Semacam hawa merinding dan juga perasaan yang itu dari kulit terasa sangat dingin. Entah kenapa, itu sangat dingin rasanya. Di situ Aryo perlahan buat melangkah. 1, 2, dan ketika langkah ketiga, di situ ada kakaknya Aryo, Seno, sedang duduk di sofa di ruang tamu. Kemudian disapalah sama Aryo. Mas Seno, kamu ngapain di situ, Mas? Katanya capek. Siang aja sambat capek, mau tidur sampai pagi. Kok malah duduk-duduk di situ? Mana lampunya dimatiin lagi? Nah, di situ kan Aryo ini heran. Karena kenapa kakaknya itu malah duduk di sofa ruang tamu dan lampunya itu dimatikan. Sedangkan di situ biasanya kan kakaknya itu main HP ya, SMS-an entah sama pacarnya atau gimana gitu kan menurut Aryo. Tapi itu enggak, hanya dia, hanya duduk, tangannya itu ngerangkul kaki dan itu menunduk. Aneh. Sempat juga Aryo ini mau mendekati kakaknya, tapi ada perasaan yang tuh seperti bilang, jangan dekati kakakmu, jangan dekati kakakmu. Ada semacam perasaan seperti itu ya. Ada kata-kata seperti itu yang masuk dalam otaknya Aryo. Kemudian Aryo mengurungkan niatnya buat mendekati kakaknya yang masih duduk itu di ruang tamu. Dan Aryo melepas bajunya yang itu masih ya sedikit basah karena bekas hujan tadi. Gantilah baju Aryo. Kemudian masuk ke kamarnya. Nah, kamarnya di sini itu satu sama kakaknya. Nah, ketika masuk kamar, Aryo kaget. Kaget kenapa? Ketika Aryo masuk kamar itu kaget karena kakaknya itu udah tidur. Heran di situ. Akhirnya ditepuklah itu tubuh dari kakaknya, Seno. Pak, Seno bangun, marah. Loh, kamu ngapain sih, Dek? Kamu kok malah bangunin aku gimana? Aku kan udah bilang dari siang aku mau tidur sampai pagi. Nah, di situ Aryo bingung. Ini Mas Seno. Terus yang di ruang tamu siapa? Di situ Aryo bener-bener kebingungan. Ini yang bener yang mana? Ini Mas Seno. Yang di ruang tamu Mas Seno. Lah kok Mas Seno ada dua? Kemudian Aryo ini meninggalkan kamarnya, mengecek ruang tamu. Di situ kakaknya masih ada, masih duduk di ruang tamu dengan lampu yang masih mati. Kemudian kembali lagi ke kamarnya ya. Di situ dicek juga, kakaknya juga ada, masih tiduran di situ. Bahkan masih ya mengelus-ngelus punggungnya ya karena bekas ditampol sama si Aryo. Ini yang bener yang mana? Ini Mas Seno. Di ruang tamu Mas Seno. Akhirnya karena ada sedikit rasa takut ya, karena Aryo ini masih kecil kan, masih SD. Kemudian dia bilang sama Seno bahwa Seno ini ada dua. Nah di situ Seno kan nggak percaya. Oh, mana mungkin? Aku kan cuma satu. Kamu mungkin salah lihat mungkin gitu. Akhirnya di situ karena adiknya ini merengek ya, si Aryo ini merengek gitu kan. Nah di situ Seno kemudian mengajak Aryo ini buat ngecek. Aryo ngangguk-ngangguk aja. Kemudian ya udah Mas Seno, ayo kita cek aja. Kalau nggak percaya, Mas Seno ada dua, di ruang tamu juga ada. Oh nggak bohong. Nah kemudian berjalanlah ini dua saudara ini ya. Kemudian dicek di ruang tamu. Pas dicek, nggak ada, hilang. Nah Seno kan kesel kan. Wah, kamu bohong deh. Katanya di sini ada aku. Mana ada? Aku kan cuma satu, nggak mungkin aku jadi dua. Kamu
"Wah, kamu bohongin aku, kamu ngerjain orang gede itu dosa loh," gitu kan. Ucap Seno pada Aryo. Nah di situ akhirnya karena ya bingung lah, sama-sama bingung. Seno bingung karena adiknya ini ngomong apa ngelantur gitu kan. Nah di situ Arya juga bingung. Tadi yang dia lihat itu Seno, tapi kenapa udah nggak ada? Cuma ada Seno yang di kamar gitu kan. Yang ini lagi berdiri di samping. Ya kemudian karena emang udah larut malam ya, akhirnya Seno dan juga Aryo ini memutuskan buat tidur. Karena sorenya mereka diminta buat datang ke tempat saudaranya. Karena saudaranya itu ada hajatan. Nah, orang tuanya juga pergi ke hajatan, makanya nggak ada di rumah. Tidurlah mereka. Pas sudah tidur, terlelap, itu ada bunyi-bunyi yang aneh. Bunyi-bunyi yang itu seperti orang nyuci piring. Terus ada juga suara nimba air gitu kan. Karena ya dikira itu orang tuanya udah pulang, Arya ini bangunin kakaknya Seno, bilang, Mas Seno, bapak sama ibu udah pulang nih. Ayo kita kita ke tempatnya bapak sama ibu, kayaknya di belakang lagi nimba air sama cuci piring gitu kan. Nah akhirnya bangunlah ini Seno dan juga Aryo. Kemudian mereka berjalan menuju sumur, di mana masih ada suara timba dan ada suara orang nyuci piring ya, dengan ya suara seperti orang nyuci piring lah, seperti itu. Nah di situ ketika mereka ke sumur itu ada hal yang aneh. Aneh kenapa? Seno ini sempat kayak manggil bapak sama ibunya, tapi nggak dijawab sama sekali, malah diem aja. Bahkan ketika ditarik bajunya itu malah bapaknya itu melotot. Ibunya pun sama, melotot juga ya. Nggak ada satu patah kata pun itu yang keluar dari mulut kedua orang tuanya. Hanya diam, menimba air, si bapaknya menimba air, terus ibunya itu masih sibuk nyuci piring. Bahkan piring satu seperti nyucinya itu lama banget. Nah di situ kan bingung ya, kedua anak ini bingung ya, apalagi Arya ini bingung. Nggak mungkin bapak itu cuma diem kayak gini, ibu pun juga sama. Kedua orang tuaku itu tipe orang yang cerewet. Kalau anaknya itu manggil pasti jawab gitu kan. Tapi enggak, ini malah diem. Arya sama Seno ini mah dipelototin gitu kan. Pelototnya pun juga serem. Nah di situ tiba-tiba Seno itu langsung narik adiknya, terus bilang, "Dek, udah tinggalin bapak sama ibu. Mungkin bapak sama ibu capek, jadi nggak mau kayak gubris kita. Biarin mereka itu ngurus kerjaan mereka dulu. Nanti kalau udah selesai, kita baru ngobrol sama bapak sama ibu. Baru kita minta apa yang kita pengen gitu ya. Yuk kita ke kamar lagi bobo, ini baru mau subuh." Gitu. Nah akhirnya tidur lagi lah Seno sama Aryo. Nah di situ tiba-tiba ada dering telepon. Nah di sini kan yang punya telepon cuma Seno selaku kakaknya ya, yang lebih tua dan juga udah kuliah. Nah di situ diangkatlah telepon gitu tanpa melihat siapa yang menelepon. "Halo, ini siapa ya?" Nah di situ Seno kaget. Arya yang dengar pun juga kaget karena di loudspeaker kan, sempat kepencet loudspeaker gitu kan. Nah di situ itu mereka kaget karena apa? Yang menelpon itu adalah orang tua mereka, bapak mereka yang nelpon. Padahal itu baru selang 15 menit. Selang 15 menit mereka itu ke belakang, habis dari sumur, melihat bapak sama ibunya itu di sumur sambil masih ngangkat telepon. Itu bapaknya ngomong lah panjang lebar bahwa harus ngurus diri sendiri dulu, mandiri dulu. Paling baliknya itu sore. Gak jadi buat ngajak Aryo dan Seno ini buat ke tempat saudaranya. Nah di situ buat mastiin dengan telepon yang masih nyala, Seno ini narik adiknya. Nah Aryo bingung kenapa harus ditarik gitu kan. Nah tapi nggak dijelasin apa-apa ya. Seno di sini narik adiknya sampai ke deket sumur, di mana ada hal aneh lagi. Seno sedang nelpon orang tuanya. Tapi di depan mereka,
orang tuanya sedang niba sama cuci piring. Aneh. Dan ketika suara orang tuanya terdengar, sontak kedua orang tuanya yang ada di sumur itu melotot. Tapi pelototan itu begitu kayak nyeremin gitu, serem banget. Akhirnya karena takut gitu kan, Seno takut, Aryo pun takut gitu kan. Ya karena nggak tahu, sangat nggak logika. Mereka lagi telepon sama orang tuanya, depannya ada orang tuanya, dan nggak ada yang pegang telepon. Langsunglah itu Aryo ditarik sama Seno, kemudian masuk ke kamar. Mereka memutuskan buat tidur lah. Singkat cerita, gak kerasa mereka tidur sampai sore. Nah, ketika sore menjelang, itu mereka dibangunin sama kedua orang tuanya. Nah, pas dibangunin, orang tuanya itu bilang bahwa makanan udah dikasih di ruang tamu. Nah, di situ ayo kita makan bareng-bareng. Ini yang ngasih Bude, ponakan kalian yang ngasih. Ayo kita makan di ruang tamu. Nah, ketika kedua orang tuanya ini ya, ayah sama ibunya Aryo dan juga Seno ini ngajak anak-anaknya buat makan di ruang tamu, di situ ada hal yang lebih aneh. Karena apa? Karena di ruang tamu udah ada bapak, ibu, Aryo, Seno yang sedang menyantap makanan dengan lampu yang tidak menyala. Oke, itu yang apa ya? Makanya saya sempat bilang di awal tadi ya, akhir ceritanya itu emang aneh. Saya pun juga ngalami hal yang serupa. Percaya nggak percaya silakan. Soalnya saya pernah mengalami hampir mirip juga seperti ceritanya Mas Aryo. Dimana ketika pulang, sama juga saya pulang dari TPA, terus dapet kejadian seperti ini. Cuma nggak sampai saya lihat bapak, ibu, kakak, terus lihat diri kita sendiri lagi makan di ruang tamu. Sumpah itu gokil. Nggak ada yang seabsurd itu dan seserem itu, sumpah. Tapi kembali lagi lah, barangkali ada yang punya kisah serupa bisa share ke saya di DM Twitter @balakarsa, nggak pakai underscore. Kalau di DM Instagram pakai underscore ya, @bala_karsa. Silakan DM kalau punya cerita semacam ini atau cerita yang udah lama dipendem, bingung mau cerita ke siapa, mau curhat ke siapa, silakan DM ke media sosial saya. Di situ saya akan carikan solusi. Kalau emang saya paham tentang masalahnya, kita bisa diskusi juga di situ. Oke, itu tadi cerita dari Aryo yang mirip dengan cerita saya dulu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Sebelum saya tutup, sudilah kiranya buat subscribe, like, penuhi komentar di bawah, dan jika berkenan tolong di share sebanyak-banyaknya kemanapun, dimanapun ya, agar channel ini semakin berkembang lagi untuk kedepannya. Matur nuwun semuanya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. See you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sugeng Rahayu.